Riba sangat jelas dan tegas dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, khususnya dalam hubungan transaksi ekonomi dan interaksi sosial. Untuk memahami apa itu riba sebenarnya, kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek moral, ekonomi, sosial, maupun spiritual. Selamat datang di channel Belajar Islam. Semoga channel ini dapat membantu menambah ilmu dan bermanfaat. Dan saya doakan yang sudah subscribe, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari urusan hutang, amin. Mari kita ulas bersama mengapa riba dilarang dalam agama Islam. Berikut penjelasan panjang tentang larangan riba dalam Islam, dengan hanya melihat beberapa aspek. Riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada setiap tambahan yang tidak sah atau tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam atau perdagangan, terutama terkait bunga yang dibebankan dalam pinjaman. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang sangat beredar transaksi riba, bahkan ada di mana-mana, yang awalnya iming-iming dengan tawaran membantu atau segala macamnya. Namun kita harus tahu dulu yang dikatakan riba itu seperti apa. Larangan riba ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 275-279 yang berbunyi, "Orang-orang yang memakan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Al-Baqarah ayat ke-275. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah ayat ke-277. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat ke-278. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah ayat ke-279. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa riba diharamkan dalam Islam dan digolongkan sebagai tindakan yang sangat dilarang karena merugikan dan tidak adil bagi pihak-pihak yang terlibat, bahkan menentang Allah dan Rasul untuk berperang. Riba dalam aspek keadilan sangat tumpang tindih atau tidak seimbang. Riba dianggap melanggar prinsip ini karena hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pemberi hutang, sementara pihak lain atau penerima hutang terbebani dengan kewajiban membayar tambahan bunga atas utang yang telah dipinjamnya. Semakin lama utang tersebut tidak dibayar, semakin besar bunga yang harus ditanggung. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan, karena pemberi hutang bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja atau menghadapi resiko apapun, sementara penerima hutang semakin terbebani. Islam mengutamakan konsep keadilan dalam semua bentuk interaksi, terutama dalam hal ekonomi. Islam memandang bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil. Riba justru sebaliknya, memusatkan kekayaan hanya pada segelintir orang kaya, sementara orang miskin semakin miskin karena terjebak dalam lingkaran utang. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang jauh dari nilai-nilai keadilan. Riba tidak hanya merusak sistem ekonomi, tetapi juga berdampak buruk pada hubungan sosial. Dalam masyarakat di mana praktik riba umum terjadi, yang awalnya dengan iming-iming membantu namun menjadi kepentingan keserakahan, bukan kerjasama dan tolong-menolong. Praktik riba merubah perilaku menjadi materialistis, di mana pemberi hutang hanya mencari keuntungan dari kesulitan orang lain. Hal ini bisa memicu emosional yang berlebihan, sehingga silaturahim bisa saja terputus. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong, baik melalui sedekah, infak, atau sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ekonomi, riba dapat menyebabkan berbagai masalah serius, khususnya dalam jangka panjang. Sistem berbasis riba seringkali menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Ketika terlalu banyak orang terjebak dalam utang yang berbunga atau tambahan, mereka tidak dapat lagi membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan lain. Secara otomatis akan menurunkan daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, Islam mendorong ekonomi yang stabil dengan menekankan transaksi yang adil dan transparan. Sistem riba membuat utang semakin menumpuk seiring berjalannya waktu. Dalam kondisi ini bisa menyebabkan krisis utang, di mana banyak individu atau bahkan negara terperangkap dalam lingkaran utang yang tidak pernah selesai.
Dari segi moral dan spiritual, riba dianggap merusak jiwa manusia karena mendorong keserakahan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Riba mengajarkan untuk memprioritaskan keuntungan finansial semata, bahkan di atas kesejahteraan orang lain. Ketika seseorang terlibat dalam riba, ia secara sadar melanggar hukum Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa riba adalah dosa besar dan mengancam akan memerangi mereka yang terlibat dalam praktik ini. Keuntungan dari riba dianggap sebagai penghasilan yang tidak sah karena didapatkan tanpa usaha nyata dan merugikan pihak lain. Islam sangat menekankan pentingnya kerja keras dan usaha yang nyata dalam memperoleh rezeki. Setiap keuntungan yang diperoleh haruslah melalui usaha yang halal dan dilakukan dengan cara yang adil. Riba justru sebaliknya, mendapatkan keuntungan yang didapat tanpa perlu bekerja yang nyata. Dalam Islam mengutamakan kerja keras dan usaha yang nyata. Seberapapun keuntungan yang diperoleh dari usaha yang halal, dianggap lebih berkah daripada keuntungan dari riba. Bagi mereka yang menjalankan praktik riba, pastinya akan ada resiko secara hukuman dunia maupun akhirat. Hukuman di dunia, praktik riba seringkali berujung pada kerugian finansial, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bahkan bisa saja akan mendapatkan kesusahan dalam menjalani kehidupan entah secara kesehatan atau lainnya. Hukuman di akhirat. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda bahwa riba adalah salah satu dari dosa-dosa besar yang dapat menghancurkan pahala amal ibadah seseorang. Mereka yang terlibat dalam riba juga diancam dengan siksa berat di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran. Kesimpulannya, riba dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan, merusak hubungan sosial, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta spiritual yang diajarkan oleh Islam. Islam menekankan pentingnya bekerja keras, berbagi risiko secara adil, dan menjaga kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Praktik riba hanya memperkaya sebagian kecil masyarakat, sementara yang lainnya dirugikan, sehingga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dan manusiawi melalui sistem bagi hasil dan sedekah yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Kemudian secara praktik di lapangan, khususnya di negara Indonesia, banyak lembaga keuangan berdiri seperti bank, asuransi, pinjaman modal, atau lainnya, yang sejenis dengan bentuk produk pinjaman dana, deposito, dan lain-lain yang mengandung unsur bunga. Bagi yang pihak pro terhadap lembaga keuangan, pasti banyak perbincangan atau pernyataan yang membolehkan untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya dengan prinsip ikhlas sama ikhlas antara pemberi hutang dan penerima hutang dengan sistem tambahan atau bunga. Mari kita bedah lagi, satu persatu. Ikhlas sama ikhlas, atau saling memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan, beberapa ulama tidak dianggap sebagai riba. Oke, poin pertama sudah jelas. Sementara itu, poin keduanya ikhlas adalah konsep yang merujuk pada keikhlasan atau niat tulus seseorang dalam memberikan sesuatu, baik itu dalam bentuk materi atau non-materi, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan yang tidak adil. Misalnya, jika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, dan kemudian dengan keikhlasan hati, si penerima hutang memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Ini tidak termasuk riba, selama pemberian tersebut tidak diwajibkan atau disyaratkan sejak awal dalam akad atau perjanjian. Selama ini lembaga keuangan di Indonesia, apapun jenisnya, akan mempersyaratkan di awal dan menetapkan bunga tiap bulannya sampai lunas. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal tersebut menjadi ketidakadilan, sistem bagi hasil pun menjadi terpaksa. Pasti, bagi yang pro menjalankan lembaga keuangan, timbul pertanyaan, terus karyawan dapat gaji dari mana, kalau bukan dari hasil bunga tambahan tersebut? Operasional yang berjalan butuh uang dalam menjalankan bisnisnya. Dalam Islam, praktik riba tetap tidak diperbolehkan. Apapun alasannya, karena Allah sendiri yang melarangnya. Dan mayoritas para ulama telah mengkaji terkait dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, melibatkan praktik riba atau tambahan yang disebut bunga yang berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis. Dan bagaimana lembaga keuangan yang berbasis syariah, apakah benar-benar terhindar dari riba?